Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut kembali pembelajaran matematika setelah minggu kemarin libur ya. Nah, hari ini kita lanjut lagi pelajaran 7, hubungan antar garis. Banyak benda-benda di sekitar kita yang terlihat seperti garis-garis sejajar atau garis-garis yang saling berpotongan. Nah, coba anti amati gambar yang ada di video ini. Nah, benda-benda yang tampak seperti garis-garis sejajar di video ini misalnya barisan pohon pada gambar perkebunan. Selain itu, terdapat pula benda-benda yang tampak seperti garis-garis berpotongan, misalnya pertemuan dua lintasan kereta api dan perpotongan rangka sebuah bangunan. Kemudian selanjutnya pengertian garis. Nah, kumpulan titik-titik pada gambar berikut ini semakin ke kanan semakin rapat. Nah, coba anti perhatikan titik-titik yang ada di video ini. Kumpulan titik-titik semakin rapat akan berbentuk garis lurus. Nah, garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Nah, garis A ke B, nah itu tidak ada batasannya ya, garis AB atau dapat ditulis AB ya. Kemudian sinar garis. Sinar garis ini adalah garis yang diawali oleh suatu titik sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak terhingga. Contohnya di sini sinar garis AB atau dapat ditulis AB di atasnya ya. Tengok, nanti bisa perhatikan. Kemudian yang ketiga ada segmen garis atau ruas garis. Nah, segmen garis ini adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Nah, dibatasi oleh dua titik. Coba nanti perhatikan gambarnya. Nanti kalau tidak jelas boleh tanya Japri Ustazah, minta gambar jelasnya ya. Kemudian selain itu terdapat juga garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal disebut juga garis tegak. Nah, ingat kalau dia vertikal artinya dia tegak. Sedangkan kalau horizontal itu mendatar. Nah, garis horizontal ini biasanya disebut juga garis mendatar. Nah, ini gambarnya. Ya, ingat kalau tegak vertikal, kalau garis mendatar itu adalah horizontal. Kemudian selanjutnya kita masuk yaitu B, hubungan dua garis. Yang pertama kita belajar garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, garis yang saling sejajar itu ditulis dengan simbol. Nah, perhatikan. Ini ada garis miring 2. Perhatikan gambarnya ya, PQ. QI. Nah, perhatikan garis P dan Q merupakan dua garis yang sejajar. Nah, perhatikan P sama Q. Nah, itu merupakan dua garis yang sejajar. Sedangkan P garis miring 2Q dibaca P sejajar sama Q. Garis K dan I atau 1 tidak sejajar. Kemudian selanjutnya sifat-sifat garis sejajar yaitu sebagai berikut. Silahkan nanti baca, perhatikan. Yang pertama, melalui satu titik di luar suatu garis hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Nah, ingat, melalui satu titik di luar suatu garis hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar. Yang kedua, jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut juga akan memotong garis yang kedua. Nah, perhatikan di samping ini Ustazah buat panahnya. Nah, keterangannya di samping. Nah, nomor 3 lihat lagi, itu ada gambarnya juga. Jika suatu garis sejajar dengan dua garis yang lain, maka ketiga garis tersebut sejajar satu dengan yang lainnya.
Kemudian kita masuk yang kedua, garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Perhatikan, garis M dan N merupakan dua garis yang saling berpotongan. Titik O adalah titik potongannya. Nah, perhatikan ya nak, dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan membentuk sudut 90 derajat. Nah, garis yang saling berpotongan tegak lurus dinotasikan dengan simbol 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Kemudian yang ketiga yaitu garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Nah, perhatikan garis M dan N merupakan dua garis yang berimpit. Nah, ini ada gambarnya, silakan nanti lihat. Kemudian yang C yaitu sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Di lahan parkir mobil biasanya terdapat garis-garis berwarna putih. Nah, nanti pasti pernah menemui ya garis putih yang ada di parkiran. Nah, ini biasanya digunakan sebagai pembatas lahan. Garis-garis tersebut merupakan garis-garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus sehingga membentuk sudut-sudut. Nah, kedudukannya bagaimana? Jika terdapat dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis akan berbentuk beberapa jenis sudut. Nah, di sini yang pertama ada sudut-sudut sehadap memiliki besar yang sama, contohnya kurang dari 1, kurang dari 5, dan seterusnya. Sedangkan sudut-sudut bertolak belakang memiliki besar yang sama. Contohnya sama ya, kurang dari 1 sama dengan kurang dari 3, kurang dari 2 sama dengan kurang dari 4, dan seterusnya. Baik, demikianlah pembelajaran matematika hari ini. Setelah ini akan ada tugas atau latihan, silahkan dikerjakan di buku tulisnya. Jika ada pertanyaan atau gambar yang tidak jelas boleh japri ustazah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.